الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman kepada kaum muslimin dan muslimat warga RW 08, GBA 2 dan 3, RW 08, Desa Cipagalong. Mari kami tunggu kehadirannya di Jalan Bunga Raya. Insya Allah acara sholat Idul Adha akan segera dimulai. Acara insya Allah akan dimulai pada pukul 6.30 menit. Saat ini jam menunjukkan pukul 6 ya, pukul 6, jadi ada waktu sekitar 30 menit. Untuk itu kepada kaum muslimin dan muslimat yang masih ada di rumah atau di perjalanan, mohon segera bergegas menuju lapangan Bunga Raya. Dan insya Allah khatib dan imam pada saat ini akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Dadan Abu Rajifah. Beliau adalah pengurus pesantren di Garut. Alhamdulillah beliau sudah ada di hadapan kita semua. Untuk itu sekali lagi kepada kaum muslimin dan muslimat warga RW 08, kami tunggu kehadirannya di lapangan Bunga Raya karena acara akan segera dimulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahi. La ilaha illallah. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Alhamdulillah. لا إله إلا الله والله أكبر الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. شهر الحج أتى بنور وهدى فيه الخير الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله
الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kepada kaum muslimin dan muslimat warga RW 08 GBA 2 dan sekitarnya, kami tunggu kehadirannya di lapangan Bunga Raya karena acara Idul Adha akan segera dimulai. Yang bertindak sebagai khotib dan imam insya Allah akan dipimpin oleh Al Ustadz Dadan Abu Hanifah. Untuk itu, alhamdulillah beliau Pak Ustadz sudah ada di hadapan kita. Sekali lagi kepada kaum muslimin dan muslimat yang masih di perjalanan ataupun masih di rumah untuk segera bergegas menuju lapangan Bunga Raya karena acara sebentar lagi akan segera dimulai pada pukul 6:30 dan sekarang menunjukkan pukul 6:20. Insya Allah 10 menit mendatang akan segera dimulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Marilah kita diawali senantiasa panjatkan puja serta puji atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita pada saat di pagi yang sekarang ini kita masih dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka titah Allah, yaitu melaksanakan salat Id dan khutbah nanti yang akan dilaksanakan oleh Pak Ustaz. Saya sebelumnya senantiasa mengucapkan banyak-banyak berterima kasih kepada jamaah rahimakumullah yang insya Allah akan tertib di dalam pelaksanaan salat Id. Syahrul Hajji ata binurin wa huda fihi al-khairu. Senantiasa mengucapkan banyak-banyak berterima kasih kepada jamaah rahimakumullah yang insya Allah akan tertib di dalam pelaksanaan salat Id dan khutbah.
Untuk itu semoga selawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi wa Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in kepada kita dan umat nanti di akhir zaman. Dan untuk pelaksanaan nanti kami hanya memberitahukan rasa berterima kasih atas pertama kehadiran yaitu Bapak Ketua RW 08 Bapak Faisal Bintang, juga kehadiran para sesepuh yaitu Pak Haji Asep, Pak Haji Dodo dan Pak Haji Rahman dan seluruhnya tidak kami sebutkan satu persatu yang alhamdulillah sudah berada di hadapan kita, dan terutama yang dimuliakan oleh Allah atas kehadirannya adalah Bapak Ustadz Dadan Abu Razifah. Beliau sudah berada di hadapan kita, nanti akan menyampaikan apa khutbahnya dan memimpin sholat id sekaligus. Dan tak lupa pula saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh DKM RW 08 yang telah membantu di dalam pelaksanaan nanti untuk Idul Adha-nya dalam penyembelihan. Dan juga terima kasih kepada kru daripada pelaksanaan yaitu penyediaan daripada area yang telah disiapkan dari semalam untuk sampai tadi pagi, yaitu kepada krunya Bapak Samsudin dan kepada krunya yaitu Bapak Agus Sohiman dan Bapak Agus Yoga yang telah bekerja keras dari sore sampai tadi subuh. Terima kasih Pak atas semuanya. Dan marilah kita acara mulai, yaitu sambutan dari Ketua Panitia Pelaksana yaitu Bapak Muhammad Iqbal Saprudi. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sebelumnya marilah kita selalu panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Beliau limpahkan kepada kita semua. Hari ini kita bisa menunaikan satu sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu pelaksanaan sholat Idul Adha. Bagi seorang mukmin tentunya harus disadari bahwa itu merupakan satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang patut kita syukuri dengan sebenar-benarnya syukur yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita semua Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, keluarganya, tabiin, dan juga kita umat di akhir zaman yang selalu mengikuti dan menjadikan Rasulullah sebagai uswah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya saya sampaikan yang terhormat Bapak Ustadz Dadan yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang akan memberikan tausiah kepada kita semua mengisi makna dari Idul Kurban pada hari ini, yang mudah-mudahan bisa memberikan satu tambahan ilmu, dan yang paling utama adalah bertambahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yang terhormat pula Bapak Ketua RW 08 Bapak Faisal Bintang beserta jajarannya yang sudah begitu mensupport kepada kami sehingga pelaksanaan sholat Id bisa berjalan dengan lancar. Juga tak lupa yang terhormat kepada para ketua RT di lingkungan RW 08 mulai dari RT 1 sampai dengan RT 14 yang kami sama-sama mendapatkan supportnya yang begitu besar sehingga kami bisa melaksanakan program-program yang biasa kita lakukan, yaitu pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Juga tak lupa kami pun sampaikan rasa hormat kami
kepada para ketua DKM yang berada di lingkungan RW 08, DKM Al Barokah, DKM Al Asri, DKM Nurul Hidayah, DKM An-Nur, serta DKM Al Ikhlas yang sudah sama-sama bekerja sama dengan kami untuk bisa terlaksananya pelaksanaan sholat Idul Adha ini. Juga tentunya kepada jamaah semua warga RW 08 yang sudah support kami juga memberikan dukungan kepada kami sehingga pelaksanaan sholat ini bisa terlaksana. Selanjutnya pada kesempatan ini kami mewakili KRW dan juga mewakili 5 masjid di lingkungan RW 08. Selanjutnya pada kesempatan ini kami mewakili KRW dan juga mewakili 5 masjid di lingkungan RW 08 ingin menyampaikan informasi berkaitan dengan hewan kurban yang telah terkumpul di RW 08 ini. Mohon maaf, saya baca dulu datanya. 25 ini untuk sapi terkumpul 25 ekor sapi, untuk domba terkumpul 38 ekor, di mana tersebar dari 5 masjid, yaitu DKM Al Barokah 7 sapi dan 13 domba, DKM Al Asri 8 sapi dan 13 domba, DKM Nurul Hidayah 4 sapi dan 4 domba, DKM An-Nur 4 sapi dan 1 ekor domba, serta DKM Al Ikhlas sebanyak 2 sapi dan 10 ekor domba. Dari jumlah yang ada, memang mungkin kondisi kita saat ini dalam kondisi yang kurang baik, sehingga dari tahun lalu untuk jumlah hewan kurban yang diterima di tiap-tiap masjid mengalami penurunan, yaitu sekitar untuk jumlah pengurban penurunan sekitar 9%, dan untuk pengurban sapi sebesar penurunannya yaitu 11%, serta untuk domba itu seperti yang tahun lalu tidak ada perubahan, walaupun sebarannya mungkin yang berbeda. Demikian itu yang kami dapat mewakili 5 masjid yang insya Allah untuk pembagiannya diutamakan kami kepada warga RW 08, dan juga ada beberapa proposal yang kami terima dari beberapa yayasan, baik yayasan yang berada di RW 08 ataupun yayasan-yayasan yang berada di luar di sekitar RW 08. Juga perlu kami sampaikan bahwa kami pun menyalurkan daging hewan kurban ini ke beberapa RW yang ada di sekitar RW 08, sehingga alhamdulillah dari setiap tahun kita sudah bisa membantu kepada saudara-saudara kita yang di RW 08 yang ternyata mereka memang membutuhkan support dari kita untuk mendapatkan daging hewan kurban ini. Untuk itu kami pun menyampaikan tentunya rasa syukur dan juga rasa terima kasih kepada jamaah yang sudah mempercayakan kepada kami untuk melaksanakan pemotongan hewan kurban. Juga di akhir ini kami pun menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga RW 08 yang sudah memberikan kesempatan kepada kami, juga yang sudah memberikan support, bantuan, dan lain sebagainya, sehingga kami mendapatkan kepercayaan untuk kembali mengelola pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Mudah-mudahan di kemudian hari jumlah hewan kurban ataupun jumlah mudhohi yang menitipkan ataupun berkurban di RW 08 ini bisa meningkat,
seiring dengan perubahan dan perkembangan yang positif dari kondisi kita. Untuk itu di akhirnya kami pun menutup sambutan ini dengan menyampaikan rasa syukur alhamdulillahirobbilalamin, dan kami tutup dengan billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ketua Panitia Pelaksana yaitu Bapak Muhammad Iqbal Safruddin SP yang telah menyampaikan, memaparkan begitu jelas tentang insya Allah kegiatan Idul Kurban nanti sampai selesai. Dan untuk selanjutnya yang dipersiapkan kita yaitu acara yang dinanti-nanti ialah pelaksanaan sholat id dan khutbah. Kami persilahkan kepada Bapak Ustadz Dadan Abu Hazibah. Untuk itu kami persilakan, dan untuk jemaah menertibkan dulu safnya. Insyaallah kita akan melaksanakan sholat Idul Adha. Kita lakukan di rakaat yang pertama setelah takbiratul ihram dengan 7 takbir jawaid. Kemudian pada rakaat yang kedua kita tambahkan 5 takbir jawaid. Tajidu, mohon safnya dirapatkan dan diluruskan. Kalau ada yang masih kosong mohon diisi terlebih dahulu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. شهر الحج أتى بنور وهدى فيه الخير والبركة abtuda. Telah datang bulan yang mulia, bulan haji penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala hamdan zakiyan wa ashkuruhu syukran jazilan mutawaliyan wa huwa alladhi lam yazal li ibadihi nasiran wa waliyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan taj'alu lana fil jannati qasran 'aliyan. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim alladhi law ra'aytahu la ra'aytahu wajhan qamariyan. Allahu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hari Raya Kurban atau biasa kita sebut sebagai Idul Adha yang kita peringati tiap tahun tak bisa terlepas dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini terekam di dalam Al-Quran surat ke-37 surat As-Saffat dari mulai ayat 99 sampai dengan ayat 111. Data yang ditemukan terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah satu-satunya Nabi yang disebutkan dalam sholat selain Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim disebutkan 69 kali dalam 24 surat dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim merupakan nama surat yang ke-14 dengan jumlah ayatnya 52 dan termasuk ayat-ayat Makkiyah.
Hadirin rahimakumullah, perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keluarganya diabadikan dalam ibadah haji. Maka tidak salah bila ada yang mengatakan ibadah haji adalah napak tilas perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemuliaan yang disebutkan Allah kepadanya tidak instan, tidak sekaligus jadi. Nabi Ibrahim alaihissalam harus menebusnya dengan ujian-ujian yang berat, yang mustahil manusia biasa bisa melewatinya. Namun Ibrahim sanggup dan mampu melewati ujian-ujian tersebut dengan baik. Hadirin jamaah rahimakumullah, ujian pertama yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim adalah Ibrahim diminta untuk mengajak kepada orang tuanya, mengajak kepada rajanya, mengajak kepada masyarakatnya agar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam terlahir dengan ayahnya seorang Azar bin Nahur. Tidak hanya seorang yang musyrik, tapi juga seorang pembuat berhala yang disegani pada masanya. Raja Namrud saat itu sangat mengagumi terhadap Azar bin Nahur. Masyarakat sekitar pun sama. Ibrahim alaihissalam diminta oleh Allah untuk mengajak ayahnya, mengajak nabinya, mengajak masyarakatnya untuk bertauhid kepada Allah. Alladzi fataras samawati wal ardh, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah bersumpah, wa tallahi la kidanna asnamakum in tawallaw mudbirin. Aku bersumpah akan menghancurkan berhala-berhala mereka, berhala-berhala kamu sekalian, jika kamu sekalian dalam kondisi yang lemah. Hingga suatu hari kaumnya melakukan ritual ibadah ke daerah lain, sehingga daerahnya menjadi kosong, dan Ibrahim pun diajak oleh mereka. Tapi Ibrahim mengatakan, faqala inni saqim, aku kondisinya lagi tidak fit, silakan kalian pergi, aku di sini saja. Ketika yang lainnya pergi, maka Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala yang dimiliki oleh orang-orang saat itu, dan kemudian hanya menyisakan satu berhala besar yang kemudian Ibrahim menyimpan kapak di pinggirnya. Ketika masyarakat kembali dari ritual, mereka kembali ke daerahnya, menemukan berhala-berhala mereka hancur berantakan. Lantas mereka menuduh Ibrahim pelakunya. Qalu a'anta fa'alta hadza bi aliyatina ya Ibrahim. Hei Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan patung-patung kami sehingga menjadi hancur berantakan? Qala Ibrahim kemudian menjawab, fas'aluhum kabirhum hada, tanya berhala yang paling besar tadi, in kanu yamtikun, kalau memang berhala yang kalian sembah, berhala yang kalian ibadahi betul-betul bisa berbicara, bisa memberikan manfaat, bisa menolong kalian. Hadirin jamaah rahimakumullah, akibat ulah Ibrahim seperti ini, maka raja menginstruksikan masyarakatnya untuk mengumpulkan kayu bakar, mengambil ranting-ranting yang kering, disimpan di sebuah lapang, tanah lapang, dan kemudian dinyalakanlah api unggun raksasa. Ibrahim mengajak ayahnya, rajanya, masyarakatnya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Imbalannya dilemparkan pada api unggun raksasa. Orang-orang saat itu menyangka Ibrahim akan hancur luluh lantak menjadi debu, tidak bersisa sedikit apapun. Tapi Allah Maha Kuasa terhadap hamba-hamba pilihannya. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api yang biasanya di Bandung panas, di GBA panas, saat ini kata Allah, bardan wa salaman ala Ibrahim, kau menjadi api yang sejuk, api yang dingin, api yang menyelamatkan terhadap Ibrahim. Ini mukjizat terbesar yang dimiliki Nabi Ibrahim alaihissalam, mempan dibakar. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian ujian yang kedua, ujian yang tak kalah berat, ketika Ibrahim alaihissalam diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan istrinya Siti Hajar dan bayi merahnya Ismail alaihissalam biwadin ghairi dhi jar'in inda baitikal muharram, di sebuah tempat yang tidak ada tanam-tanaman, tidak ada air, tidak ada kehidupan, di dekat Ka'bah yang saat itu belum dibangun sempurna. Kenapa Siti Hajar dipisahkan?
karena Siti Sarah di Syria Palestina meminta suaminya Ibrahim untuk memisahkan Hajar dengan Ismail dari dirinya. Bergeraklah dari Palestina 150-1500 km menuju ke tempat yang tadi yang tidak ada kehidupan apapun. Hajar kemudian bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, apakah kau tega meninggalkan aku dengan bayi merah Ismail ini di tempat yang tidak ada apapun, yang tidak ada kehidupan apapun, tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada buah-buahan?" Ibrahim terus saja berjalan tanpa menjawab pertanyaan dari Hajar. Hajar bertanya lagi, "Wahai suamiku, apakah kau tega meninggalkan kami berdua?" Lagi-lagi Ibrahim tidak menjawab, terus berjalan. Sampai Hajar kemudian menyampaikan pertanyaan yang ketiga, "Barakallahu bihadza." Hei suamiku, apakah ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Ibrahim baru berhenti, balik kanan, kemudian menjawab, "Na'am, ya, ini perintah dari Allah." Hajar kemudian menjawab, "Kalau memang ini perintah dari Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya." Hadirin jemaah rahimahumullah, Ibrahim pulang ke Palestina, Hajar dengan Ismail hanya berdua. Ismail kecil menangis, air binaras asiknya Hajar habis, air perbekalan juga habis. Maka Hajar satu-satunya hanya meminta kepada Allah. Bergerak ke arah bukit Sofa yang seolah-olah di sana ada air, ternyata tidak ada. Melirik ke arah Marwah, di sana seolah-olah ada genangan air, ternyata hanya fata morgana. Bergerak lagi ke Sofa, ke Marwah, ke Sofa, ke Marwah sampai 7 balikan. Ketika posisinya berada di Marwah, melihat ke arah Ismail kecil dekat Ka'bah yang sedang menangis, Allah mengirimkan malaikat Jibril dan kemudian terjadilah keberkahan yang besar. Di dekat kaki Ismail yang menggerak-gerakkan pasir, kemudian muncul air yang menyembur, yang kemudian Hajar berlari dari Marwah. Sam, kumpulkan air ini untuk minumnya Ismail. Kemudian nyampailah informasi tadi ke GBA, kita kenal air tadi dengan nama air Zam-Zam, air yang berkah. Hadirin jemaah rahimahumullah. Kemudian apakah selesai ujian Nabi Ibrahim? Tidak. Allah memberikan ujian yang lebih berat dari yang kedua tadi, yaitu ujian untuk menyembelih Ismail alaihi salam. Perintah Allah ini berkaitan dengan ucapan Ibrahim. Manakala Ibrahim mendapatkan apresiasi dan sanjungan karena Ibrahim seringkali berkurban sapi, unta, kambing, domba, maka orang-orang menganggap Ibrahim seorang yang dermawan. Namun Ibrahim mengatakan, semua ternak yang aku sembelih ini adalah milik Allah. Jangankan kambing atau unta, jika aku diberikan keturunan oleh Allah, aku akan sembelih jika Allah memerintahkan kepadaku. Ini kata-kata Ibrahim alaihissalam yang kemudian dicatat. Saat itu Ibrahim belum memiliki anak, usianya sudah tidak muda lagi, 80 tahun, bahkan dalam sirah disebutkan 96 tahun. Ibrahim berdoa dalam surat As-Sabat ayat 100, "Rabbi habli minas sholihin." Duhai Allah, anugerahilah aku anak yang saleh. Allah menjawab doanya Ibrahim alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Ismail melalui Siti Hajar. Hadirin jamaah rahimahumullah. Kemudian Allah meminta atas janji yang disampaikan oleh Ibrahim. Falamma balagha ma'saja, ketika Ismail sudah tumbuh menjadi remaja, jadi ABG, rupawan, tumbuh cerdas, soleh, Ibrahim kemudian bermimpi, "Ya bunayya, inni ara fil manam anni asbahuka faqdur ba'da tara." Buka ruang dialog dengan anaknya. Seringkali kita sebagai orang tua diingatkan untuk tidak memaksakan kehendak pada anak-anak kita, tapi berikan ruang dialog. Apakah anak oke atau tidak? Apa yang kemudian menjadi kehendak orang tua mestinya menjadi kehendak anak-anak kita. Di sini Ibrahim meminta Ismail, "Faqdur madza tara." Ismail seorang ABG yang soleh kemudian menjawab, "Ya abati al-ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Duhai ayahku, jika memang itu adalah perintah dari Allah, maka silakan ayah lakukan. Sesungguhnya ayah akan mendapatkan aku sebagai golongan orang-orang yang sabar. Saat itu tanggal 8 Zulhijjah, Ibrahim merenung apakah ini mimpi dari Allah ataukah dari setan. Dan hari itu kemudian kita kenal dengan nama Yaumut Tarwiyah, hari kebimbangan seorang Ibrahim alaihissalam. Esoknya tanggal 9 Zulhijjah, di sebuah tempat yang tandus, Ibrahim tahu mimpi itu dari Allah.
tahu dalam bahasa Arab disebut dengan Arafah. Maka tempat itu kemudian Bapak Ibu kenal dengan nama Padang Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, yang menjadi puncaknya haji bagi jamaah haji dari seluruh dunia. Al-Hajj Arafatun, kata Rasulullah, puncaknya haji adalah Arafah yang kemarin sudah dilewati. Hadirin jamaah yang rahimakumullah, akhirnya pada tanggal 10 Zulhijjah Ibrahim alaihissalam membawa Ismail ke sebuah tempat yang kita kenal dengan nama Jabal Turban di Mina. Dibaringkan Ismail, kemudian Ibrahim bersiap untuk menyembelih. Lagi-lagi setan laknatullah menggoda Ibrahim alaihissalam. Setan kemudian mengatakan, kamu ayah macam apa hai Ibrahim? Anakmu kau tunggu puluhan tahun, ini malah mau disembelih. Ayah macam apa kau? Ibrahim tidak tergoda dengan rayuan setan. Rajmal lisyayatin wa ibadur rahman. Dilempari setan dengan kerikil, dan tempat Ibrahim melempar kerikil kita kenal dengan nama Jubratul Kubra, tunggu yang pertama. Hajar juga pernah digoda oleh setan laknatullah. Hajar, kau ibu macam apa? Suamimu mau nyembelih anakmu, kau biarkan. Hajar pun melakukan apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Dilempar setan dengan kerikil. Rajmal lisyayatin wa ibadur rahman. Tempat Hajar melempar kita kenal dengan Jubratul Wusta. Ismail yang sudah berbaring pun digoda, dan Ismail melakukan apa yang dilakukan ayah bundanya. Rajmal lisyayatin wa ibadur rahman, melempari setan dengan kerikil, dan tempat Ismail melempar kita kenal dengan nama Jubratul Ula atau Jubratul Sugro. Tiga-tiganya menjadi wajib haji yang dilakukan oleh jamaah haji dari seluruh dunia, mulai tanggal 10 Zulhijjah melempar Jubratul Aqabah, tanggal 11, 12, 13 melempar Jubratul Ula, Jubratul Sugro, dan Jubratul Aqabah. Hadirin jamaah yang dirahmati, akhirnya Ibrahim melewati godaan setan tadi, bersiap-siap dengan pisau yang sudah diasah sangat tajam, didekatkan pada leher Ismail yang saat itu sudah pasrah. Falamma aslama wa tasamu lil jabin, ketika kedua-duanya siap untuk berpasrah kepada Allah, tiba-tiba Allah berfirman, wa fadainahu bidzibhin 'azim, ganti wahai Ibrahim Ismail anak kesayanganmu dengan domba yang super, dengan domba yang terbaik. Hadirin jamaah Ibrahim Allah, inilah yang kemudian kita kenal 10 Zulhijjah menjadi Yaumul Nahar atau menjadi Idul Adha, disyariatkannya kita untuk menyembelih hewan kurban. Hadirin wa hadirin Allah, ujian adalah sunatullah. Suami, istri dan anak merupakan kesatuan yang tak terpisahkan. Ketiga-tiganya harus kuat, satu lemah bisa membahayakan keadaan semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadah kurban tahunan yang dilaksanakan oleh umat Islam adalah bentuk iktibar atau pengambilan pelajaran dari Islam Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Setidaknya ada 3 pesan penting yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah tentang totalitas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan julukan Khalilullah, kekasih Allah, mendapat ujian yang berat pada saat bahagianya meluap-luap dengan kehadiran sang buah hati. Namun lewat perintah Allah menyembelih Ismail, Allah seolah dan mengingatkan bahwa anak adalah titipan dari Allah. Betapapun mahal yang kita menilai, tak boleh merendahkan kita bahwa hanya Allah yang tujuan akhir dari rasa cinta dan ketaatan. Nabi Ibrahim alaihissalam lolos dari ujian ini, ia membuktikan bahwa dirinya sanggup mengalahkan egonya untuk tujuan mempertahankan nilai-nilai ilahi. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita dapatkan dari kisah Ibrahim dan keluarganya adalah tentang kemuliaan manusia. Dalam kisah tadi, di satu sisi kita diingatkan jangan menganggap mahal sesuatu bila itu untuk mempertahankan nilai-nilai ketuhanan. Namun di sisi yang lain kita juga diimbau untuk tidak meremehkan nyawa dan darah manusia. Penggantian Nabi Ismail alaihissalam dengan dosa besar adalah pesan nyata bahwa pengorbanan adalah bentuk hukum manusia yang seringkali dilakukan oleh orang-orang yang saat itu adalah hal yang diharapkan. Manusia dengan manusia yang lain sesungguhnya adalah saudara. Mereka dihadirkan dari satu bapa, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Seluruh manusia adalah satu tubuh yang diciptakan Allah dalam kemuliaan. Karena itu siapapun yang membunuh atau menyakiti satu manusia saja,
ibarat membunuh manusia atau menyakiti manusia secara keseluruhan. Larangan mengorbankan manusia sebetulnya merupakan penegasan kembali tentang luhurnya kemanusiaan di mata Islam, dan karenanya mesti dijamin hak-haknya. Jika hari ini kita menyaksikan manusia-manusia yang lainnya di Palestina, anak-anak yang tak berdosa dihabisi, wanita-wanita dan perempuan ditembaki, maka kemana dunia selama ini tidak dapat mereka melihat realita di depan mata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian pelajaran ketiga yang bisa kita ambil adalah tentang hakikat pengorbanan. Sedekah dan hewan kurban adalah simbol dari makna korban yang sejatinya yang sangat luas, meliputi pengorbanan dalam wujud harta benda, pikiran, tenaga, waktu dan lain sebagainya. Pengorbanan merupakan manifestasi dari kesadaran kita sebagai makhluk sosial. Bayangkan bila masing-masing manusia sekadar memenuhi ego dan kebutuhan sendiri tanpa peduli dengan kebutuhan orang lain, alangkah kacaunya kehidupan ini. Jangan menjadi manusia yang serakah, sebab keserakahan adalah yang dimiliki para binatang. Disinilah perlunya kita membeli ego kebinatangan kita untuk menggapai kedekatan tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena esensi dari kurban adalah solidaritas sama dan ketulusan murni untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Marilah sejenak kita hadirkan hati yang benih, hati yang bersih, seraya membuka kepala dengan ikhlas untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, melindungi kita, melindungi keluarga kita, melindungi kaum muslimin dimanapun berada. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi ya hadiya. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subul salam wa najdina min az-zulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah. Tuhai Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih, curahkanlah kemurahan dan kasih-Mu kepada kami ya Allah. Tuhai Allah yang Maha Pengampun dan Maha Pemaaf, anugerahkanlah ampunan dan maaf-Mu kepada kami ya Allah. Kami sadar betapa besar nikmat yang Kau berikan kepada kami, tetapi kami masih sering mungkin untuk mensyukurinya. Betapa banyak karunia yang Kau anugerahkan kepada kami, sementara kami masih sering bermalas-malasan dalam beribadah kepada-Mu ya Allah. Ampuni kesalahan kami bila selama ini bisa kami jarang memanggil dan menyebut nama-Mu. Ampuni kesalahan kami ya Allah bila selama ini masih senang melihat kemaksiatan daripada melihat ayat-ayat-Mu. Ampuni telinga kami ya Allah bila selama ini masih senang mendengar musik dengar daripada menjawab azan dan mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran. Maafkan kami ya Allah bila kaki dan tangan kami masih sering digunakan untuk menyakiti orang lain daripada membantu dan biaya mereka. Roh, Engkau Maha Pengampun, ampuni kesalahan kami, ampuni kesalahan kedua orang tua kami, ampuni kesalahan guru-guru kami. Roh, bila kami sebagai orang tua belum mampu menjadi teladan bagi anak-anak kami, dengan mengharap ridho-Mu, jadikan kami orang tua teladan, orang tua yang dihormati dan disayangi anak cucu kami. Jadikan kami orang tua yang pantas menjadi panutan. Jadikan kami orang tua berhati mulia sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Roh, bila kami sebagai anak belum mampu memberikan yang terbaik bagi orang tua kami, dengan mengharap ridho-Mu, jadikan kami anak yang soleh dan solehah.
Jadikan kami anak yang sayang kepada orang tua, anak yang hormat dan santun kepada ibu bapa, sebagaimana dicontohkan Nabi-Mu Ismail alaihissalam. Bila selama ini kami masih sering membantah perintah orang tua kami, maafkan kami ya Allah. Bila selama ini kami masih sering menyakiti kedua orang tua kami, maafkan kami Tuhan ya Allah yang Maha Pengampun. Ya Allah, jadikanlah anak cucu kami generasi yang senantiasa istiqomah, mendirikan sholat dan taat beribadah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang bertauhid hanya kepadamu. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang berkorban untuk menegakkan syariat-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang selalu jujur, adil dan bersabar dalam menjalankan tugas dan berperilaku. Ya Allah, hebatnya ya Karim, jaga kami, jaga keluarga kami, jaga seluruh kaum muslimin dimanapun berada, wabil khusus saudara-saudara kami di Palestina. Jaga mereka dengan perjalanan terbaik-Mu ya Allah. Ya Allah, hebatnya ya Karim, Engkau maha mendengar, maha mengabulkan setiap permohonan yang dipanjatkan, perkenakan dan kabulkan doa kami. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrullah bil qawli wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Dan kami tadi atas nama panitia atas utamanya Idul Adha ya sururan ja'ana Yaumul Qurbani wan nuri talala. Idul Adha hari yang mulia, penuh berkah dan cahaya, waktu terbaik untuk berkurban, tanda taat pada Tuhan. في تسليم الله ذبح الابن والقلب تفجر. Nabi Ibrahim jadi teladan, taat perintah tanpa beban. Ismail rela dipersembahkan karena yakin dan tidak bimbang. Rahmatur Rahmani ja'at fi badal fidaun min sama'i rabbinal akbar. Tapi Allah Maha Pengasih, menurunkan kambing pengganti bersih. Itulah tanda kasih sejati bagi hamba yang tulus hati. Nudahil yawma wa narjul ajra fi kulli lahmin nuqassimuhu liman afqara. Kini kita ikut berkurban dengan niat yang penuh iman. Daging dibagi pada sesama agar semua turut bahagia. Falhamdulillahi ala idil huda, narfa'ut takbir wa du'a al-adhar. Mari bertakbir ramai-ramai, agungkan Allah yang maha damai. Semoga hidup jadi berkah dengan amal yang penuh faedah.
جاءت بنور وهدى فيه الخير والبركة ababtuda. Telah datang bulan yang mulia, bulan haji penuh cahaya, pahala besar terbuka luas bagi yang taat dan ikhlas. Fi ayyamihi al-ashri ajrun azim, fasali dzikrillahi wa qalbuka salim. 10 hari yang utama, lebih baik dari dunia fana. Zikir dan puasa dianjurkan, amal saleh dilipat gandakan. Wa arafatun mauqifun lil arifin, yaumu du'ain wa dumuhil mu'minin. Hari Arafah sungguh agung, doa-doa naik tanpa bingung. Ampunan Allah turun ke bumi, bersihkan hati, sucikan diri. Wal nahru fihi qurbatun wa imtithal li amri rabbil arsyidil jalal. Kurban disyariatkan penuh cinta, teladan Nabi yang mulia. Satu tetes kurban yang mengalir, menjadi cahaya saat takbir. Faghtanim syahra qabla dhahab, wad'u bil khairi wa yusril hisabi. Mari manfaatkan bulan suci dengan ibadah yang murni. Semoga Allah limpah pahala, umur berkah, hidup bahagia. Idul Adha ya sururan ja'ana, yaumul qurbani wan nuri talala. Idul Adha hari yang mulia, penuh berkah dan cahaya. Waktu terbaik untuk berkurban, tanda taat pada Tuhan. في التسليم الله ذبح الابن والقلب تفجر. Nabi Ibrahim jadi teladan, taat perintah tanpa beban. Ismail rela dipersembahkan karena yakin dan tidak bimbang. Rahmatur Rahmani ja'at fi badal, fida'un min sama'i rabbinal akbar. Tapi Allah Maha Pengasih, menurunkan kambing pengganti bersih. Itulah tanda kasih sejati bagi hamba yang tulus hati. Nudahil yawma wa narjul ajra fi kulli lahmin nuqassimuhu liman afqara. Kini kita ikut berkurban dengan niat yang penuh iman. Daging dibagi pada sesama agar semua turut bahagia. Falhamdulillahi ala idil huda, narfa'ut takbir wa du'a al-adhar. Mari bertakbir ramai-ramai, agungkan Allah yang maha damai. Semoga hidup jadi berkah dengan amal yang penuh faedah.
Hujajana servis salam, lindungi hamba-Mu yang pergi berhaji, jauhkan mereka dari mara bahaya. Bimbing langkah dalam ridhanya, yassir lahum turuqal usuli, mudahkan semua